Pertidaksamaan rasional. Yang pertama, yang persamaan linear terlebih dahulu. Semisal saya punya, ini langkah-langkahnya dulu ya, tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama adalah ruas kanan harus 0. Kemudian yang kedua, kalau bentuknya dia itu pecahan, berarti pembilang dan penyebut kita buat pembuat 0 ya, buat 0. Kemudian yang terakhir adalah garis bilangan, baru kita tentukan HP-nya. Itu langkah-langkahnya. Semisal, contoh ada 5x tambah 10 per x min 3 lebih besar dari 0. Nah, langkah pertama adalah kita lihat terlebih dahulu apakah ruas kanan sudah 0. Ternyata ruas kanan sudah 0, berarti kita tinggal membuat si pembilang penyebut itu pembuat 0. Maksudnya apa sih? Berarti di sini adalah si pembilang kita sama dengan 0 dan si penyebut juga kita sama dengan 0. Nah, setelah ini bagaimana? Kita pindah ruaskan, kita cari x-nya. Min 10, x-nya berarti min 10 dibagi 5, min 2. Yang ini kita pindah ruas menjadi 3. Ini pertanyaannya adalah mencari himpunan penyelesaian ya. Nah, kemudian setelah menemukan x-nya, kita bikin garis bilangan. Yang di kiri itu yang lebih kecil, min 2, kanan yang gede 3. Nah, untuk lebih besar, kalau tidak ada tanda sama dengan, itu bulatan yang di garis bilangan itu tidak penuh ya. Tapi kalau dia ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya dia penuh. Begitu ya. Nah, terus kemudian kita menentukan positif negatifnya. Caranya bagaimana? Dengan namanya titik uji. Kita titik ujikan kalau x-nya sama dengan 0. Titik uji ini tidak wajib x sama dengan 0 ya. Jadi boleh mengambil di sebelah kanannya 3, yaitu ada angka 4, ada angka 5, ada angka 6, dan seterusnya. Boleh juga mengambil di antara min 2 sampai 3, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2. Boleh yang di kirinya min 2, yaitu ada min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, terus kenapa saya memilih 0? Lebih mempermudah dalam perhitungan ya, karena semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kita tidak boleh memilih angka yang ada di titik ini, selain angka yang di titik itu boleh. Nah, kalau saya memilih x sama dengan 0, kita kasih tahu dulu ini. X sama dengan 0 letaknya itu di kiri, di tengah, atau di kanan? 0 itu di tengah-tengah, min 2 dan 3 ya. Saya kasih titik sekecil. Nah, cara menentukan apakah di situ positif atau negatif adalah dengan masuk ke dalam soalnya. X dengan x-nya kita ganti dengan 0. Ya, jadinya 10 per min 3. Kita tidak mencari nilai bilangannya, tapi kita mencari nilai positif atau negatif. Jadi dia positif per negatif, berarti dia negatif ya. 10 per min 3 itu kan berarti negatif. Nah, berarti di sini negatif. Positif, positif. Nah, karena dia lebih besar, berarti yang harus kita kotakin adalah yang positif. Berarti yang kita kotakin yang positif. Nah, kalau di kiri dan di kanan dalam penulisan HP-nya bagaimana? Kata-kata atau. Kalau ke kanan itu lebih besar, kalau ke kiri itu lebih kecil. Nah, kalau misalkan dia ada di tengah-tengah bagaimana? Kalau dia ada di tengah-tengah, kalau dia ada di tengah-tengah, tulis x kasih kurang 3 min 2. Membacanya dari belakangnya, x kurang dari 3, x lebih besar min 2 gitu. Next ke soal berikutnya. Masih sama, karena di sebelah kanan sudah 0, langsung kita buat pembilangnya sama dengan 0, penyebutnya juga sama dengan 0. Kita pindah ruas, negatif menjadi positif, berarti 7 per 2.
3. Kita bikin garis bilangan. Nah, 7/2 sama 3 gedean mana? Gedean 7/2 ya. Jadi di sini 3, di sini 7/2. Nah, buletan di sini itu penuh seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kenapa penuh? Karena di soalnya ada tanda sama dengannya. Jadi kita buletannya penuh. Titik ujinya, apakah boleh menggunakan X sama dengan 0? Boleh. Apakah boleh menggunakan X sama dengan 3? Tidak boleh karena 3 ada di titik ini. Gitu. Kita masukkan ke dalam soalnya 2 kali 0 min 7, 0 min 3 min 7 per min 3. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Benar. 0 itu di mana sih? Di sebelah kiri, tengah, kanan? Sebelah kiri ya. Berarti di sini positif, negatif, positif. Karena kurang dari, berarti yang harus kita kotakin adalah yang negatif. Ya, berarti di sini HP-nya kita sudah bisa mendapatkan HP-nya, yaitu kalau di tengah-tengah tadi bagaimana? Kita tulis X-nya dulu, kasih kurang, 7/2, 3. Karena di soal ada tanda sama dengan, berarti di sini kasih tanda sama dengan. Nah, semoga mudah dipahami. Contoh lain lagi, jika ruas kanannya tidak 0. Semisal ada soal seperti ini, ruas kanan tidak 0, berarti harus kita jadikan 0, yaitu dengan memindah ruas ya, atau dengan dia dikurang 1. Kalau ruas kanan dikurang 1, berarti ruas kiri dikurang 1, atau mudahnya kita pindah ruaskan ya, berarti negatif 1. Nah, kita samakan penyebutnya X min 3, jadinya 4X tambah 3 min X min 3. Tolong ditaruh tanda kurung. Kenapa kok ditaruh di tanda kurung? Karena min X min 3 dengan min X min 3 itu berbeda arti ya. Ini artinya dikurangi semuanya, ini artinya hanya dikurangi dengan X-nya. Jadi berbeda arti. Nah, setelah ini kita apakan? Kali ke dalam, kali silang, jadinya 4X tambah 3 min X tambah 3 per X min 3 lebih besar 0. X dengan X kita hitung, angka dengan angka kita hitung. Nah, setelah ini kita sudah menemukan bentuk bahwa di ruas kanan sudah 0. Nah, seperti tadi kita bikin pembuat 0 di pembilang dan pembuat 0 di penyebut. Kita pindahkan min 6, positif 6 kita pindahkan, ketemunya min 6/3, jadinya min 2, kemudian ini kita pindahkan jadinya 3. Kalau sudah, kita apakan? Kita kasih garis bilangan min 2 dan 3. Buletannya penuh nggak? Penuh, karena ada tanda sama dengan di soal. Titik ujinya apakah boleh memakai 0, x sama dengan 0? Boleh ya. Jadinya 4 kali 0 ditambah 3, 0 min 3. Oh maaf, bukan dimasukin ke sini ya, tapi dimasukkan ke dalam sini, yang sudah kanan, ruas kanan 0. Jadinya 3 kali 0 ditambah 6 per 0 min 3, jadinya 6 per min 3. Negatif ya, 0 itu letaknya ada di tengah-tengah sini, kan negatif nilainya, berarti negatif, positif, positif. Lebih dari berarti yang positif. Nah, berarti HP-nya kalau dia di kiri dan di kanan ada kata-kata atau dia lebih besar dari 3, kurang dari sama dengan min 2. Satu contoh lagi, misal ada 2X sama 3 per X min 2, ini 3 per 2, ini ganti ya, misalkan oke. Nah, kita pindahkan dulu 3/2 ke ruas kanan supaya kanannya menjadi 0, ruas kanannya menjadi min 3/2 kurang dari 0. Nah, kita samakan penyebutnya seperti kalau misalkan 3/2 ditambah 5/3. Kita menyamakan penyebutnya kan memang mencari faktor dari 2 dan 3, tapi ada yang misalkan lebih simpelnya yaitu dengan mengalihkan kedua angkanya 6. Kemudian dikali silang gitu ya, 9 ditambah 10. Hal ini juga sama, berarti kita mengkalikan saja nih. Kita kalikan 2 dikali X min 2. Kita tulisnya bagaimana? 2 dikali X min 2. Nah, artinya 2X min 2 itu 2 dikali X min 2. Nah,
Begitu ya. Nah, kemudian mudahnya lagi bagaimana kita kali silang. Dari kanan bawah kita kaliin ke kiri atas, yaitu artinya 2 dikali 2x tambah 3. Ada minus, berarti dikurangi 3 dikali x min 2. Nah, kurang dari 0 gitu. Nah, kita kalikan ke dalam, jadinya 4x tambah 6 min 3x tambah 6 per 2x min 4. Nah, jadinya apa itu? 4x kurangi 3x, x ya, 6 tambah 6 12 per 2x min 4. Nah, sudah bentuknya sudah seperti itu. Berarti kita membuat pembilangnya sama dengan 0, penyebutnya sama dengan 0. Jadinya min 2. Di sini pindah ruas jadi positif, jadinya 4 bagi 2 2. Kita kasih garis bilangan min 2 dan 2. Untuk titik-titiknya tidak perlu dikasih bulatan penuh karena tidak ada tanda sama dengan di soal. Kita memakai titik uji x sama dengan 0. 0 ditambah 12 per 2 kali 0 min 4. 12 per min 4. Negatif ya, 0 letaknya di tengah. Karena kurang dari, dia di tengah-tengah, kita mendapatkan HP-nya yaitu X kurang 2 min 2. Atau dibacanya dari belakang ya, dibacanya dari belakang, yaitu X kurang dari 2 lebih besar dari min 2. Itu untuk yang linear. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke yang pertidaksamaan kuadrat ya. Langsung ke contoh yang pertama, misalkan saya punya x kuadrat min x min 6 lebih besar sama dengan 0. Diminta untuk mencari HP-nya, bagaimana? Kita faktorkan ya, kita faktorkan. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 6? Kalau dijumlah hasilnya min 1, yaitu min 3 dan tambah 2. Nah, berarti ini kan kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadinya 3, di sini min 2. Sama, kita bikin garis bilangan min 2, 3. Jangan lupa bulatannya penuh karena ada tanda sama dengannya di soal. Jangan lupa juga dengan titik uji. X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat min 0 min 6. Negatif ya dia. Nah, berarti negatif. Positif, positif karena lebih besar ke arah yang positif. Berarti HP-nya pakai atau ya, karena ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kanan lebih besar sama dengan 3, kalau ke kiri kurang dari sama dengan min 2. Pakai sama dengan karena di soal juga ada tanda sama dengannya. Ini untuk contoh yang nomor 1. Oke, masih sama, yaitu dengan pembilang kita sama dengankan dengan 0, begitu juga dengan penyebut kita sama dengankan dengan 0. Kita faktorkan ya, berarti x min 4 x plus 1. X min 4 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0. Kita mendapatkan x-nya 4 dan mendapatkan x-nya min 1 ya. Kita pindah ruas. Ini kita faktorkan menjadi x min 3, x min 2. Betul ya? X min 3 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, X-nya 3, X-nya 2. Kita menemukan berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, karena ada 4 ya gimana? Ya kita bikin 4. Kita bikin 4. Dari yang terkecil min 1, 2, 3, 4. Nah, bulatannya apa? Penuh karena ada tanda sama dengan. Nah, kemudian nih yang titik uji. Titik uji akan lebih valid jika memang kita mengujikannya satu. Jadi di sebelah kirinya min 1, di tengah-tengahnya min 1 dan 2, di tengah-tengahnya 2 dan 3, tengah-tengahnya 3 dan 4, dan di sebelah kanannya 4. Tapi kalau memang kita menemukan di penyebut dan di pembilang itu angkanya berbeda semua, ya kan, beda nih, 4, min 1, min 3, 2, tidak ada angka yang sama di antara mereka, penyebut dan pembilang, cukup 1 atau 2 saja untuk titik ujinya, itu tidak masalah ya. Jadi titik ujinya kita ambil 2 saja ya, yang 0, X sama dengan 0, berarti di tengah-tengah min 1 sama 2 ya. Kita masukkan menjadi 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4
per 0 kuadrat min 5 kali 0 tambah 6. Berarti kan min 4 per 6 ya. Negatif. Oh, negatif. Nah, terus titik uji yang kedua, misalkan kita mau ambil yang di sini nih, min 2 boleh, atau mau ambil yang di sini yang di kanannya 4 boleh gitu, min 2. Berarti min 2 kuadrat min 3 kali min 2 min 4, min 2 kuadrat min 5 kali min 2 plus 6. Nah, kita hitung ya, min 2 kuadrat 4, min 3 kali min 2 6, min 4 ini 4 tambah 10 tambah 6, 6 per 20. Positif ya, berarti di sini positif. Nah, negatif positif, negatif negatif, jarakah dereng gitu ya untuk menentukan plus minusnya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang positif. Yang positif, yang positif. Oh, satu lagi mohon maaf karena dia itu per tidak samanya kuadrat, ini buletannya tidak penuh semua ya, walaupun dia ada tanda sama dengannya tidak penuh semua. Yang penuh itu hanya yang penyebut. Jadi hanya kok penyebut, maaf, yang pembilang ya, yang pembilang itu penuh, yang penyebut itu tidak penuh buletannya. Itu khusus kalau dia ada tanda sama dengan. Contoh kalau nggak ada tanda sama dengan, misalkan ya, ini misalkan seperti ini, tidak ada tanda sama dengan, berarti ya garis bilangannya tidak ada yang nih, tidak ada yang buletannya penuh, tapi kosong semua. Tapi kalau saat saya kasih sama dengan, berarti yang pembilang yang harus buletannya penuh. Tadi kan pembilangnya min 1 sama 4. Begitu ya. Mohon maaf kelupaan. Nah, tapi semoga bisa dipahami. Oke, kita balik lagi ke sini. Gitu ya, karena dia ada tanda sama dengannya. Jadi yang buletannya penuh hanya si pembilang, itu sifatnya ya. Jadi untuk yang penyebut tidak. Gitu. Oh, ini plus, mohon maaf salah lagi, ini gak fokus, kurang minum. Nah, berarti ini positif gitu. Ada 3 ya berarti ya, 1 2 3. Nah, kalau begini menulis HP-nya bagaimana? HP-nya cukup panjang ya, yaitu yang pertama ini ke kiri itu berarti lebih kecil, ada tanda sama dengannya. Atau nah, kalau ada di tengah-tengah seperti ini jangan lupa X kurang 3 2. Bacanya ingat ya dari belakang ya, bukan karena dia kurang terus dia kurang dari, tidak. Kalau ke kanan dia lebih besar karena tanda buletannya penuh, ada tanda sama dengannya. Seperti itu untuk contohnya. Next. Contoh ketiga, ini masih sama, berarti kita apakan dulu? Kita cari pembuat nolnya di pembilang dan menyebut. Nah, ini tadi ya, tidak ada tanda sama dengan, berarti garis bilangannya buletannya kosong semua ya. Di sini X min 3, X plus 1, X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, X kuadrat min 6, X min 7. Ini si pembilang, ini si penyebut ya. Berarti X min 7, X plus 1. X min sama dengan 7, X sama dengan min 1. Oh, ini ternyata ada yang sama. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan di sini beda, kita cukup mencari 2 atau mencari salah satunya aja nggak apa-apa. Ini tadi kan kita mencari salah satu X sama dengan 0, ketemunya negatif toh. Berarti 0 kan di antara sini negatif. Berarti di sini udah langsung positif, negatif, positif. Nah, tapi itu kan karena dia berbeda-beda ya, di penyebut dan di pembilang itu berbeda angka. Tapi di sini kita menemukan bahwa ada yang sama, di sini min 1. Nah, itu bagaimana nantinya? Saya taruh di sini garis bilangannya, berarti min 1, min 1-nya 1 aja ya, jangan min 1 ya, min 1
3 dan 7. Nah, yang berbeda adalah kita harus mencari di kedua ini, di sisi kiri min 1 dan di sisi kanan min 1. Gitu ya, kalau kita menemukan yang sama. Nah, sekarang kita cari dulu nih, di tengah-tengah min 1 dan 3 itu titik uji yang lebih enak untuk kita hitung adalah berapa? 0, ya kan? 0 kan ada di tengah-tengah itu. Berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 per 0 kali 2, 0 kuadrat 0 kali 2 min 7, jadinya negatif 3 per negatif 7 apa? Positif. Kan negatif sama negatif jadi positif. Nah, kita cari nih sebelah kirinya min 2 itu lebih enaknya atau lebih mudahnya kita cari contohnya untuk titik uji adalah min 2. Ya, boleh kalian mau ambil min 3, min 4, min 5, min 10, min 100 juga tidak apa-apa. Tapi akan lebih mudah saat kita menghitung dengan min 3 atau min 5 boleh mau pakai min 5. Kuadrat min 6 kali min 2 min 7. Min 2 kuadrat 4 tambah 4 min 3. Min 2 kuadrat 4 tambah 12 min 7. Jadinya 5 per berapa itu? Min 3. 9 ya. Oh, positif juga. Nah, ini. Jadi jangan langsung menyimpulkan kalau di sini plus, di sini min plus min. Maaf. Min plus gitu, jangan kalau kita menemukan yang sama ya. Nah, kalau sudah ini berarti min plus, kan yang tadi yang sama hanya di negatif 1 ya. Nah, yang ditanyakan adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang negatif. Nah, kalau ada di tengah-tengah situ berarti HP-nya kurang dari 7, 3. Selesai. Untuk kalian supaya lebih bisa memahami, ada latihan soal ya. Berikut latihan soalnya, semoga semakin bisa memahami materi ini ya. Selamat belajar.